Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, Denmark kembali mengirim pasukannya untuk berlatih di kawasan Greenland setelah Amerika Serikat tetap ngotot untuk menduduki wilayah Greenland. Tentara Denmark tiba di Greenland Senin malam. Penambahan pasukan Denmark ini untuk ikut serta dalam latihan bersama dengan sejumlah pasukan NATO. Kementerian Pertahanan Denmark menyebut pengerahan pasukan untuk melatih kesiapan pengamanan di kawasan Greenland setelah Amerika Serikat tetap ngotot untuk menduduki Greenland. Sementara itu aksi unjuk rasa terjadi di ibu kota Denmark, Copenhagen, untuk mendukung kedaulatan Greenland di tengah ketegangan atas keinginan Amerika Serikat menduduki Greenland. Sejumlah pendemo sengaja menggunakan topi ikonik milik Donald Trump sebagai simbol perlawanan Greenland dan Denmark terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi dengan mengaitkan ambisinya atas Greenland dengan kekecewaan karena tak meraih hadiah Nobel Perdamaian. Sikap itu ia sampaikan secara terbuka melalui surat kepada Perdana Menteri Norwegia. Trump menyiratkan kegagalannya mendapatkan Nobel membuatnya tidak lagi ingin hanya fokus pada isu perdamaian. Ia menegaskan kini akan lebih mengedepankan apa yang dianggapnya sebagai kepentingan Amerika Serikat, termasuk menguasai Greenland. Sementara itu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kekhawatirannya melihat kondisi geopolitik dunia saat ini. SBY kemudian menyinggung potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga. Menurut pandangan SBY, Perang Dunia Ketiga sangat mungkin terjadi. Terlebih hingga saat ini belum ada sinyal para pemimpin dunia untuk meredam segala ketegangan yang ada. Dalam unggahannya di media sosial pribadinya, SBY menuliskan, "Terus terang, saya khawatir, cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar, apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga. Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi, meskipun saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah." SBY juga menulis saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di persidangan umum PBB yang sifatnya darurat. Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru. Ketika isu keamanan global semakin mencuat, Amerika Serikat justru mengirim sinyal keras ke Greenland dan ancaman terbuka dari Donald Trump terhadap pihak-pihak yang mendukung wilayah tersebut. Bagaimana PBB menyikapi rencana Trump? Apakah dunia bisa melawan rencana Presiden Amerika Serikat yang mengabaikan hukum internasional? Kita bahas bersama dengan Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Selamat petang, Mbak Dina, dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maidop. Oke, Mbak Dina, apakah dengan Anda sepakat dengan pernyataan dari SBY jika sangat mungkin Perang Dunia Ketiga ini terjadi? Apakah saat ini memang terjadi kesamaan pola seperti Perang Dunia I dan II sebelumnya? Saya melihat belum sepenuhnya sama dengan kondisi sebelum Perang Dunia I dan II. Jadi kita perlu melihat beberapa faktor ya. Pertama, kalau dilihat dari Amerika Serikat sendiri, kondisinya itu secara ekonomi menurun. Dan kalau melihat background Presiden Donald Trump, karena beliau adalah pebisnis dan beliau punya janji politik untuk menunjukkan Amerika itu besar kembali, great again, dengan cara fiskalnya mereka itu sembuh, sehat, perekonomiannya, dan mereka bisa bersaing bahkan lebih kuat dari para pesaingnya, agenda itu belum tercapai. Dan menurut saya, karena dia juga punya bisnis di berbagai belahan dunia, dia nggak punya kepentingan juga untuk merusak jalur bisnis yang sudah dia bangun. Jadi kalau itu dari sisi pribadi beliau, tapi dari sisi Amerika Serikat sendiri sebenarnya punya hutang yang sangat besar terhadap China
Dan dari sisi ekonomi, dia juga declining. Penggunaan dolar itu sudah mulai berkurang, meskipun masih dominan, tetapi sudah mulai berkurang. Artinya perdagangan, kerjasama antar negara ini sebenarnya sudah mulai ada infrastruktur diplomasi yang berdiri lepas dari PBB. Nah ini yang tadi menarik diangkat, kemudian PBB bisa apa? Sebenarnya PBB sudah lumpuh. Kalau dari segi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya bisa melakukan prevensi gitu ya, preventif gitu. Itu sebenarnya lumpuh. Tapi kalau kita nggak perlu khawatir sepenuhnya karena mekanisme-mekanisme baru yang dibangun lewat bilateral maupun minilateral itu sebenarnya ada. Yang harus diantisipasi sebenarnya sebelum menuju Perang Dunia Ketiga itu adalah eksploitasi. Jadi yang saya khawatirkan itu justru eksploitasi besar-besaran, terutama terhadap negara-negara low middle income countries. Sebelum kita ke sana, Mbak Dina, mohon maaf saya potong. Amerika kan klaim kalau ini adalah soal keamanan, ya. Apakah langkah AS ini di Greenland murni soal keamanan atau bentuk baru soal kekuasaan global? Keamanan itu hanya satu dimensi dari apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Geopolitik itu dimensinya ada politik, ada ekonomi, kemudian juga ada teknologi, ada pertahanan keamanan. Jadi kalau kita lihat secara lebih utuh, Amerika Serikat sudah mengantisipasi bahwa 10-20 tahun ke depan, kalau tidak berubah infrastrukturnya tadi, termasuk relasinya dengan negara-negara tertentu, jalur-jalur perdagangannya tidak dia perbaiki, maka dia pasti kalah. Terus akan menurun trennya. Makanya dia minta Greenland. Dan saya duga Greenland itu sebenarnya ujung-ujungnya bisa jadi deal. Karena kalau saya lihat ada keterpecahan posisi di sisi Eropa juga. Jadi nggak sepenuhnya nih Eropa itu satu suara. Mereka berpikir karena narasi yang kita dengarkan bahwa mereka akan memperjuangkan otonominya gitu dari Amerika Serikat. Tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa orang itu sesama negara NATO kok, ngapain sih kita ribut? Udah kita berikan saja, toh nanti nggak kemana-mana, tetap di tangan NATO. Jadi deal ini kemungkinan juga masih akan diperjuangkan. Oh ya, satu lagi, Rusia dan China sejauh ini sangat-sangat menahan diri, bahkan Amerika Serikat menunjukkan gesture untuk menawarkan posisi Board of Peace yang Gaza itu ke Putin kan. Artinya belum ada rencana dalam waktu dekat, mudah-mudahan nggak tiba-tiba berubah pikiran. Mbak Dina, kalau Anda tadi bilang aksi Trump ingin mencaplok Greenland ini, PBB sudah lumpuh, kemudian apa yang bisa, diplomasi apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang tidak menginginkan Perang Dunia Ketiga ini terjadi? Kita harus mulai bergegas, melakukan eksplorasi apa saja mekanisme diplomasi yang masih bisa kita pertahankan. Shuttle diplomasi itu salah satu yang harus kita kembangkan. Kemudian dengan negara-negara terdekat, negara tetangga plus gitu ya. Plus itu adalah bukan hanya yang paling dekat, tetapi juga ada negara yang memang secara ekonomi menjadi mitra utama untuk perekonomian kita, sustaining, kita punya program-program pemberdayaan misalnya. Nah itu harus kita dekatkan lebih ini lagi di luar dari mekanisme yang ada. Jadi jalurnya itu sudah mulai seperti orang nggak usah terikat gitu dengan kelembagaan, karena kelembagaan yang di-attack yang sedang diserang oleh Trump itu adalah kelembagaan. Baik, terima kasih sudah memberikan pandangan bersama kami di Kompas Petang hari ini, Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Sehat selalu Mbak Dina.